Al-Madinah. Kenapa kita harus membahasnya, ya ikhwah? Pertama, salah satu alasannya karena ketidaktahuan kita terhadap satu keutamaan, akhirnya kadang-kadang kita tidak mengejar keutamaan tadi. Sebagaimana dalilnya adalah ucapan Nabi SAW, "Law ya'lamuna ma fihima", kalau saja mereka tahu apa yang ada pada keduanya, maksudnya keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah, la tauhuma walau habwa, niscaya mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Cuman karena tidak tahu, akhirnya tidak mereka lakukan. Kalau sekiranya seorang tahu keutamaan di Raudhah, maka dia akan kejar. Apapun yang bisa dilakukan tentu dengan cara yang halal. Kalau sekiranya tahu seorang dengan keutamaan salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia akan lakukan walaupun mungkin capek, lelah dan yang lain. Atau kalau saja seseorang tahu keutamaan, misalnya dia berziarah kepada makam Nabi SAW, tentu dia akan lakukan. Sebagaimana halnya Rasul juga menyebutkan, "Lau ta'lamuna ma'a'lam", kalau saja mereka tahu apa yang saya tahu, "la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira", niscaya mereka akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Cuma karena kita tidak tahu, jadilah semua yang tadi ini terlewatkan begitu saja. Satu orang yang mengerti keutamaan waktu di mana kita ada di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai maghrib, menjadikan seorang akan berbeda sikapnya ketika di Arafah dibandingkan satu orang yang karena tidak tahu sampai sempat-sempatnya dia main handphone dan main game ketika di Arafah, padahal orang-orang menunggu puluhan tahun. Kata Nabi, "Al-hajju Arafah", haji adalah Arafah. Atau satu orang yang mengatakan, "Saya sudah bosan berdoa dari habis duhur tadi doa", karena dia kesal dan yang lain, mungkin akhirnya dia buka-buka handphone, main game dan yang lain. Inilah ketidaktahuan, bahasa lainnya adalah kebodohan, jahil. Cuma kalau dibilang jahil kayaknya agak kasar, ya kan? Terasa didengar di telinga. Bagaimana tidak, ikhwas sekalian? Banyak orang merasa rugi ketinggalan oleh-oleh ketika pulang dari Madinah atau dia pulang dari Makkah, atau tasnya hilang, tidak sampai di rumahnya ketika di bandara Jakarta misalnya. Tapi orang tidak merasa kehilangan, bahwa dia kehilangan pahala yang seharusnya dia dapat. Kenapa demikian? Karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Ada baiknya sebelum misalnya seseorang berangkat dia umrah, harus tahu dan mengerti semua yang terkait dengan umrah. Salah satunya adalah keutamaan Madinah. Baik, hudud al-Madinah, batasan-batasan Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bainal air wa thawr. Madinah itu adalah antara bukit air dan thawr. Maksudnya dalam Sahih Muslim, jarak antara Jabal Air dan Jabal Thawr itu takriban 15 kilo, 15 kilometer. Maksudnya batas tanah suci, tanah haram Madinah, sebelah selatan dan utara. Adapun dalam Sahih Muslim juga, untuk yang barat dan timurnya adalah kita bisa saksikan langsung, mungkin ke sana kalau pas di sana, jadi bisa berputar mana batas tanah haram, bagian barat mana, bagian ini. Karena sebagian kita kadang-kadang bingung juga, Masjid Nabawi itu menghadap kemana? Iya kan? Karena di Indonesia ini masjid ngadep kemana? Ini ngadep ke barat katanya. Iya, di negeri kita iya ngadep ke barat, padahal tidak, ya. Faqala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya doa laknat bagi orang-orang yang mengadakan kebid'ahan, terutama berbuat kebid'ahan di tanah haram Madinah. Nah, kata Ibnu Hajar, yang dimaksud di sini adalah ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dalam Fathul Bari. Jadi kalau berbuat maksiat di tanah halal seperti kita jelek, berbuat maksiat di tanah haram lebih jelek. Walaupun sahih untuk pelipat gandaan pahala di Makkah atau tanah haram Makkah 100.000 kali lipat, sementara di Madinah 1.000 kali lipat. Apakah untuk amal jelek atau dosa dilipat gandakan? Imam Ahmad menyebutkan kami takut, khawatir jangan-jangan dosa dilipat gandakan. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, innaha haramun aminun. Sesungguhnya dia adalah tanah haram yang aman, dan sesungguhnya dia adalah tanah haram yang aman. 2 kali diulang. Hadis ini terdapat dalam penjelasan diantaranya dalam Majma' Az-Zawaid, dan rijalnya adalah sahih, menunjukkan tanah haram Madinah sebabnya adalah Nabi yang menjadikan sebab tanah haram Madinah menjadi tanah haram, sementara Makkah karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di daerah timur sekalian, kalau kita lihat timurnya Madinah itu gunung-gunung berwarna hitam. Ya mungkin hitam agak merah ya kalau di kita. Mirip kayak gini. Kan hitam, tapi tidak terlalu hitam, agak merah sedikit. Nah, itu untuk batas sebelah timur. Nah, dulunya kabail dari Bani Nadhir, kemudian juga sebelah timurnya Quba, dan juga Bani Quraidah, Bani Dhufr, dan kemudian Bani Abu Ashhal, itu ada di sekitar itu. Nah, adapun bagian utara yang paling ujung itu dahulunya adalah Bani Harith. Ala kulli hal, daerah timur seperti itu. Kemudian batas yang barat, disebutkan bahwasanya salah satu laba yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya adalah perkampungan Bani Salimah, yang dahulu ada sahabat yang pengen memindahkan rumahnya ke dekat Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mengatakan, inna diyarakum tuktab atharakum, atau kama qala sallallahu, sungguhnya rumah-rumah kalian ya tertulis sebagai pahala bagi kalian. Artinya jalannya mereka walaupun jauh jadi pahala bagi mereka. Nah, kemudian termasuk juga kalau sekarang ada dekat dengan Masjid Qiblatain. Nanti kalau kita ke sana, insyaallah akan lewat, kalau perlu turun mana Masjid Qiblatain, mana juga ini, insyaallah akan jelas. Termasuk juga di ujung baratnya lagi adalah dahulunya tempatnya Urwah ibnu Zubair dengan sumur dan ladangnya. Urwah bin Zubair, sahabat yang dia adiknya Abdullah bin Zubair, yang pernah dia kakinya dipotong karena luka kaki kirinya, sehingga itulah para sahabat, salah satu diantaranya. Dan termasuk juga di bagian sebelahnya lagi adalah perkampungan Bani Qainuqa dahulunya. Ala kulli hal, untuk lebih jelas ya, kapan-kapan kalau kita ke Madinah, tentu kalau pakai jalan kaki agak jauh, nanti ikut naik bis yang kita bayar tentu, dan sekarang enggak, kalau nggak salah 80 real bayarnya. Nanti pakai mobil, atapnya ada yang terbuka tapi bagian bawahnya ada yang tertutup. Nanti itu akan diajak keliling, nanti akan dijelaskan juga mana batas-batas tanah haram Madinah. Atau lebih bagus lagi, kalau Bapak Ibu agak lama di Madinah, nyewa taksi juga bisa keliling-keliling, atau ngajak anak UIM untuk ditunjukkan tadi, atau kitanya sekolah di situ. Atau lebih bagus lagi, Bapak Ibu beli rumah di Madinah. Iya Bu, jadi kalau kita ke sana nanti bisa mampir dan iya di sana ya. Dan Nabi SAW menyebutkan
kalau sekiranya tamannau, berangan-anganlah untuk meninggal di Madinah. Kemungkinan meninggal di Madinah akan lebih kecil kalau kita jarang ke Madinah, betul tidak? Walaupun hanya Allah yang tahu, sebagaimana ada seorang jamaah haji, tapi dia meninggalnya di Mina waktu itu. Inginnya di Madinah, cuman Allah menakdirkan karena di musim haji, dia di Madinah dulu, kemudian baru ke Makkah dan meninggal di Mina. Nah, tentang Jabal Air atau Air adalah Jabalun, adalah satu gunung yang termasuk tertinggi di Madinah. Jadi paling tingginya Uhud, kemudian Jabal Air. Coba untuk melihat ke selatan. Ini kalau kita di Masjid Nabawi ya, kelihatan itu gunung. Sekarang kita nengok ke selatan, kelihatan tidak? Tidak ya, karena kita ada di sini. Jadi memang ngejelasin begini enaknya kita sambil ke sana ya. Setuju, nanti insya Allah kita ke sana, nanti kita jadi mana sih namanya Gunung Uhud? Gunung Uhud mesti akan jemaah umroh mesti datang ke Gunung Uhud. Jadi seperti itu. Ada seorang muhsinin yang membangun masjid di Semarang, familinya rumahnya di belakang Gunung Uhud. Saya pernah mampir. Jadi bukan yang biasa didatangi jamaah umroh bagian depan, anggap aja bagian depan lah. Kita di belakang. Belakangnya persis nempel dengan Gunung Uhud. Karena di belakang rumah dia itu dia punya ternak kambing. Ternak kambing itu posisinya ada di bawah Uhud dan berbatasan dengan Uhudnya. Jadi ketika kita masuk ke situ langsung bisa naik ke Uhud. Cuma sekarang nggak boleh naik kan, ditutup dengan kawat. Kalau dulu masih boleh. Dan Nabi SAW ketika ada gempa kecil itu di atas Uhud. Taib. Nah, intinya Jabal Air ini min Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi sekitar 9 kilo atau 8,5 kilo. Kemudian juga Jabal Air ini panjangnya sekitar 5 atau 6 kiloan, lebarnya sekitar 3 kilo. Ala kulli hal, kalau kita lihat gunung itu kalau baca dalam ayat wal jibalu kal ihnil manfush, dan pada hari kiamat gunung berterbangan ya seperti kapas yang terbang. Sebagian ulama mufassirin menyebutkan gunung yang kita lihat itu tidak semuanya. Ada pendapat yang dilihat itu adalah sepertiga, 2/3-nya di bawah kita. Jadi gunung misalnya Gunung Merapi itu kan kelihatan kalau pas jernihnya. Bisa jadi kakinya ada di bawah kita, karena kan badannya terhunjam di bawah. Ketika kiamat itu dicabut semuanya. Bisa jadi di bawah kaki kita ini adalah kaki-kaki dari gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Wal jibalu kal ihnil manfush. Baik, dah sekilas aja. Kemudian Jabal Thur. Jabal Thur warnanya lebih merah dari Jabal Air. Bukan Gua Thur ya. Kalau Gua Thur ada di sana di Makkah. Dia adanya itu di dekat Gunung Uhud ya, atau apa ya, di belakang, dari arah utara di belakangnya. Nah, dan itu adalah batas kota Madinah sekitar berapa ya, 8 kiloan dari Masjid Nabawi. Nah, disebutkan juga bahwa termasuk batas kota Madinah adalah Jabal Air dan Jabal Thur. Ini sebagaimana riwayat yang tadi di awal. Sekarang doa Nabi SAW untuk Madinah. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah berdoa, katanya, wahai Allah, berikanlah barokah ya kepada atau kecintaan kami kepada Madinah. Dan ini kemarin dijelaskan panjang ya oleh Ustaz Ariful Bahri tentang hadis ini di pintu 19 ketika menjelaskan bagaimana Nabi SAW dengan doanya agar diberikan kecintaan kepada Madinah sebagaimana kita diberikan kecintaan kepada Makkah.
Dan Nabi mengatakan kan, laula ukhrijtu ma kharajtu. Kalau aku tidak dikeluarkan dari Makkah, aku tidak akan keluar dari Makkah. Jadi berikan kecintaan kepada Madinah sebagaimana kecintaan kepada Makkah. Bahkan lebih dari itu, kata Nabi. Menunjukkan kecintaan kepada Madinah bisa jadi lebih daripada kecintaan kepada Makkah. Sahih bahwa Makkah dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Tetapi tidak menghalangi kecintaan kepada Madinah mungkin lebih dari kepada Makkah. Nah, termasuk juga Rasulullah berdoa agar Allah membersihkan dan memberikan barakah kepada siapa? Kepada makanan dan juga bekal, dan termasuk juga agar tidak terkena wabak ataupun penyakit. Sebagai dalam Sahih Bukhari. Nah, termasuk juga Nabi SAW di riwayat yang lain mendoakan bagi orang yang bersabar dengan ujian yang di Madinah. Misalnya harga-harga dahulu naik, termasuk Madinah hari ini, kalau pas dingin itu kadang-kadang lebih dingin dari Makkah, dan dinginnya kering biasanya. Makanya banyak jamaah umrah yang gatal-gatal dan merah-merah. Nah, kalau kita bersabar, insya Allah kita dapatkan pahala. Termasuk juga yang kemarin ya, sepekan, 2 pekan yang kemarin itu masih dingin sekitar 14 derajat. Kadang-kadang malah kemarin 10 ya. Dulu pernah lebih rendah lagi, kalau nggak salah sampai 5 derajat kalau pagi. Jadi kalau kita nyalakan AC di kamar jauh lebih hangat daripada udara di luar. Nah, termasuk ketika hujan misalnya, udah gitu kalau di luar kan payungnya nggak rapat, betul tidak? Jadi tetap basah kalau hujannya deras. Baik, kata Nabi SAW kepada orang-orang yang keluar dari Madinah menuju Mekah. Apa kata Nabi SAW? Innal Madinata khairun law kanu ya'lamun. Sungguhnya Madinah jauh lebih baik kalau mereka tahu. Jadi artinya kalau mereka tahu Madinah itu lebih baik. Makanya kalau kita meninggalkan Madinah, semestinya kita bersedih. Mau meninggalkan kota yang di situ ada jasadnya Nabi SAW. Karena dalam sejarah dari 124.000 Nabi atau 315 Rasul, kuburan yang jelas ada jasadnya dan tahu persis tempatnya adalah hanya Nabi SAW saja. Antum tahu kuburan Nabi Adam di mana? Allahu a'lam. Kuburan Nabi Sulaiman, kata orang Sulaiman, ada di Sulaiman. Jadi kan, masya Allah kan, tak ada yang tahu. Hatta kuburan Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya jelas riwayatnya ada. Kalau kita ke Madinah, demi Allah, jasad Nabi itu ada di bawah kubah hijau. Demi Allah, sekiranya ada yang tersingkap atau terbuka tiba-tiba, demi Allah jasad Nabi masih utuh seperti yang dahulu ketika beliau wafat. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al." Barang siapa yang bisa di antara kalian meninggal di Madinah, maka lakukanlah. Bagaimana caranya meninggal di Madinah? Lakukanlah. Fa inni asyhadu liman mata biha. Sesungguhnya aku akan menyaksikan atau menjadi saksi siapa yang meninggal di Madinah. Kata Nabi, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah." Siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka lakukan. Maksudnya bukan bunuh diri, ikhwan. Maksudnya adalah berarti apa? Dia kalau bisa sering-sering ke Madinah, atau tadi antum dan saya sering-sering umrah, dan kalau umrah mesti ke Madinah. Atau walaupun tidak umrah, ke Madinah. Misalnya gimana? Beli kebun kurma di Madinah, sehingga antum kalau mau ke kebun kurma ke Madinah. Atau tadi beli rumah di Madinah, atau nikah sama orang Madinah, atau sekolah, atau ngajar di situ kalau bisa. Atau seperti ada seorang ikhwan, dia bekerja di
Saya kemarin umrah dengan suaminya, bekerja di Tabuk kerjanya. Walaupun Tabuk dari Madinah 300 kilo kayaknya. Tapi 300 kilo itu kalau naik mobil di sana mungkin sekitar 2 jam. Dan saya pernah ke arah Tabuk 2 jam nyampe, belum sampai Tabuknya, tapi arah ke sana. Iya, ikhwan. Dia Masya Allah 2 bulan bekerja, salah ya, 4 bulan bekerja, 2 bulan libur di sini. Tapi dalam setahun jadi bolak-balik ke lewat Madinah sekalian umroh, kemudian dia baru ke kerjaan. Ya kalau ada yang bekerja begitu, saya setuju, ikhwan. 4 bulan itu maksimal meninggalkan istrinya, ini kan? Kalau boleh sih jangan 4 bulan, bekerja 2 bulan, liburnya 4 bulan. Iya, dan pekerjaan yang baik adalah yang gajinya besar dan nggak capek, tidak ganggu ibadah, tidak jauh dari keluarga, apalagi itu dekat dengan Masya Allah Madinah dan Makkah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan man istata'a minkum an yamuta bil Madinah. Ada 4 faedah paling tidak. Pertama, keutamaan orang yang meninggal di Madinah. Ada wahid. Kedua, ikhwas sekalian, Nabi akan menjadikan orang yang meninggal di Madinah, Nabi akan menjadi saksi. Mananya dalam riwayat yang lain akan Nabi berikan syafaat. Yang ketiga, dari sini menunjukkan keutamaan Madinah secara umum, termasuk orang yang meninggal di Madinah. Lalu yang keempat, seharusnya seseorang dia punya keinginan, dan keinginan untuk meninggal Madinah adalah keinginan yang ikhlas. Jadi kalau ada orang, di mana Bapak ingin meninggal? Saya ingin meninggal di Madinah. Itu ikhlas. Walaupun mungkin dia sudah sediakan tempat kuburannya di negerinya, tapi dia berdoa semoga saya dimatikan di Madinah. Di riwayat yang lain, dan ini juga di Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Umar bin Khattab, sahibu khattani aswadan, pemilik 2 garis hitam di bawah matanya, Umar bin Khattab, dia berdoa, ya Allah jadikan aku syahid, jadikan aku syahid, dan jadikan aku mati di negeri tempat Rasul Nabi SAW, maksudnya di Madinah. Jadikan aku syahid dan jadikan aku syahid di Madinah. Dan sahih, Umar bin Khattab meninggal di kota Madinah ketika dia ditikam pada saat sholat subuh, meninggal 3 hari kemudian dan dikubur di sebelah kuburan Abu Bakar. Dan kalau kita sekarang ke Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Cuman kuburannya, kata Syekh Utsman Khumis, bukan sejajar, bukan. Nabi dulu, jadi kalau ini arah kiblat, Nabi SAW, Abu Bakar ini agak mundur, ujung kepala Abu Bakar ada di pundak, arah pundak Nabi. Lalu Umar mundur lagi, ujung kepalanya Umar arah pundaknya Abu Bakar. Jadi bukan sejajar. Kemudian ikhwah, Al-Baqi. Kalau kita umrah, kita harus mengenal juga dan tahu tentang Baqi. Baqi ini kuburan ahli Madinah. Nah, kurang lebih wallahu taala alam, sahabat yang meninggal di situ 10.000 orang. Begitu riwayat yang ada. Cuman kalau antum dan saya masuk, tak ada satupun nama sahabat yang ditulis di nisan, karena nisannya juga nggak ada. Yang ada cuma batu, tumpukan batu. Banyak polisi kalau laki-laki, pas laki-laki ya, para bapak-bapak bisa masuk, ketika ada jenazah mau dikubur, ikut aja. Tapi kalau antum nanya ke penjaganya, hada maqbarah man? Jawabannya wallahu a'lam. Lalu kita tanyanya bahasanya beda. Hal hada sahih hada maqbara Utsman? Apakah betul ini kuburannya Utsman? Jawaban yang jaga tadi, wallahu a'lam. Fahal sahih hadhihi maqbara Zainab? Apakah betul ini kuburannya Zainab? Wallahu a'lam. Dari ujung sampai ujung, dari depan sampai ke belakang, semuanya jawabannya wallahu a'lam. Kayaknya semua polisi di situ dikasih apa?
Dikasih ultimatum, jawabannya Allah alam. Akhirnya saya ganti bahasanya pakai bahasa Indonesia. Pak, ini kuburannya Fatimah ya? Indonesia, Allahu a'lam katanya. Semuanya Allahu a'lam. Walaupun ada beberapa penjelasan, yang paling depan ini kuburannya sahabat ini, yang ini kuburannya ini. Tapi nggak usah diceritakan juga, nanti antum juga penasaran. Saya juga tidak tahu persis. Jadi, fi hadhil maqbarah dufina fiha 10,000 minas sahabat, termasuk juga istri-istri Nabi, lalu putra-putra beliau. Wa minat tabi'in, juga di kalangan tabi'in. Nah, datang ke Baqi sunnah, berziarah. Cuman memang bagi ibu-ibu nggak bisa masuk, bapak-bapak yang boleh masuk. Makanya saya pernah berhaji, alhamdulillah. Cuma ada 2 orang waria yang ikut di rombongan kita. Ini bingung juga, dari mulai berangkat sudah bingung. Iya, karena bermasalah ya kan, seperti yang saya sampaikan kemarin dulu. Alhamdulillah, dua-duanya sebenarnya bukan waria ya, dia adalah mukhannas. Waria istilah di kita, dalam bahasa Arab ada 2 saja. Pertama mutarajjilat, perempuan yang kayak laki-laki. Yang kedua mukhannas, laki-laki yang kayak perempuan. Baik mana? Waduh, nggak ada yang baik. Cuman di negeri kita ternyata ada persatuannya. Allahu Akbar. 2 orang ini berhaji, paspornya nama laki-laki, tampilannya kayak perempuan. Karomnya bingung, digabungkan sama yang mana ini 2 orang ini? Digabungkannya ke grup yang kita lagi, yang reguler. Waduh. Kalau dia mendekat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Tapi jadilah itulahan dakwah. Akhirnya saya hanya bilang, karena dia nanya, saya pakai ihram atau pakai mukena begitu ya, atau pakai jilbab. Lah jenengan kan paspornya laki-laki, iya kan? Iya katanya. Ya sudah pakai ihram. Amit-amit pakai ihram kayak. Allahu Akbar. Akhirnya pakai ihram dan alhamdulillah kebetulan langsung ke Mekah. Dan ya di Mekah kita berarti tamattu kan. Maka di pesawat pakai ihram. Dia bingung juga ihram. Kebetulan ada yang sakit, jadi harus didorong. Nah, saya minta dia ikut mendorong. Jadilah timbul sifat kelaki-lakiannya. Bawa tas punya dia, dorong punya orang, bawa lagi tas punya yang tadi. Keringatnya keluar semua. Nah, itu bagus. Sampai sepulang haji, alhamdulillah dia sudah sadar dan dia udah punya istri dan dia mengumrohkan beberapa orang di kampung. Dan orangnya ada di Jakarta sekarang. Jadi mukhannas itu laki-laki yang kayak perempuan. Kalau dia lebih bukan kayak perempuan, memang bergaulnya mungkin dengan yang begitu. Jadi ala kulli hal juga kalau ada yang model begini, segerakan kalau bisa umroh dan haji, biar jelas dia itu kan pakai ihram atau pakai tadi ya. Kalau mau masuk ke Baqi berarti harus laki-laki saja. Makanya kalau model tadi tak bisa itu masuk berziarah. Kalau bagi ibu-ibu berarti di luarnya itu pun bisa berziarah dari luar, nanti di pinggir Baqi nanti akan dijelaskan. Intinya ke sana apa? Kita berziarah mengucapkan salam. Assalamualaikum, salah satu riwayatnya adalah Assalamualaikum dar qaumil mu'minin wa ana insyaallah bikum lahikun, itu yang paling pendek. Ya, semoga keselamatan kepada kalian wahai penduduk atau kaum mukminin di negeri kaum mukminin, masih di kuburan. Wa ana insyaallah bikum lahikun, dan kami akan menyusul. Atau di riwayat yang lain, Assalamualaikum dar qaumil mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan muajjilun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahlil baqi'. Itu riwayat yang lebih panjang. Sebagai keselamatan kepada negeri kaum mukminin, wa ataakum ma tu'adun, sesungguhnya kami datang ma tu'adun ghadan muajjilun. Jadi sama dengan yang tadi.
dan kita pun akan menyusul kalian dan akan seperti kalian. Intinya seperti itu. Lalu di ujungnya Allahumma gfir li ahlil baqi, ya Allah berikan ampunan kepada penduduk Baqi. Maksudnya orang yang dikubur di Baqi. Semua jamaah haji yang haji pas ke Madinah, selesai haji misalnya, atau sebelum haji dan meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi. Jadi kok di Baqi masih juga digunakan? Ya, di Baqi. Dan setiap hari ada salat jenazah kalau kita perhatikan kan. Nah, oleh karena itu kalau nggak salah di zaman Raja Fahad ya, itu diluaskan arealnya ya. Dan sekarang dari ujung ke ujung kalau kita memutar, ya mutarnya pakai mobil biar tidak capek gitu, ya cukup luas ya. Kalau nggak salah sekitar 174.000 meter persegi. Berapa itu? Berapa hektar? 174.000 meter persegi. 17 hektar, Pak. Kalau nggak mungkin enggak ya Pak ya, Allahu a'lam. Panjangnya itu sekitar 2 kilo. Gini aja, nanti besok kita melangkah ya, sekarang susah gambarkannya kan, saya soalnya kadang pakai langkah. Itu kayaknya sekitar 2 kiloan, cuman yang lebarnya, bagian lebarnya. Maksudnya dari ujung depan ke itu tuh sekitar 2 kilo, karena masih kelihatan ujungnya, walaupun agak ngetip itu nggak jelas nih jongkok atau berdiri. Dan kayaknya sangat indah kalau kita dikuburkan walaupun di pojok bagian Baqi yang ujung. Ya, nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita tadi. Nah, wa min asma'il Madinah, di antara nama-nama Madinah, pertama adalah Tabah atau Thayyibah. Ada ismul Madinah. Jadi namanya banyak, ada Thayyibah, ada Tabah. Makanya ada Masjid Thayyibah di Semarang karena yang bangunnya itu sebagian orang Madinah, tapi mereka kerja di Jeddah, dikasih nama Masjid Thayyibah. Ya, itu uangnya gabungan sekali gaji kayaknya, bukan sekali gaji urunan habis gajian. Siapa ya? Katanya sanad di masjidan fi Semarang. Anggap aja di kotak kencelengan dan dapat satu masjid. Bagus ya kalau sekali gaji, ayo dapat satu masjid. Insyaallah. Ya, orangnya salah satunya saya kemarin ketemu dan mungkin dia mau datang ke sini lagi. Dan nampaknya karena ada tanah yang Pak Agil sampaikan kemarin, tanah wakaf di mana begitu? Di Mijen atau di mana? Ya, itu kemarin saya sampaikan juga dan Allahu a'lam, mudah-mudahan bisa oke. Ini Thayyibah atau Tabah. Sebagaimana halnya Innal Madinah hiya Thayyibah atau Tabah. Sesungguhnya Madinah dia Thayyibah atau Tabah yang menghapuskan dosa sebagaimana karat besi bisa hilang. Jadi kalau kita datang ke Madinah yang dari negerinya banyak dosa, pulang-pulang sudah bersih. Dan umumnya kalau orang umrah, ya kan ibadah setiap hari di sana walaupun cuma 5 harian kadang-kadang, itu lebih baik. Di negerinya sholat aja terlambat terus, sampai di Madinah sebelum azan sudah di masjid. Kan bagus itu ya. Sampai ada seorang jamaah, padahal transitnya 3 kali itu. Sampai di Madinah tuh tengah malam, Ustaz ke masjid yuk. Pak, ini baru jam 2, nanti nunggu sebentar lagi. Jadi capeknya hilang. Ada lagi yang kursi roda dibawa, saya bilang di reving aja. Kok di reving? Iya, saya juga pengen tahu. Begitu saya Madinah, kursi rodanya nggak usah dibuka ya. Iya. Jadi dia kemana-mana jalan. Tiba-tiba jadi sehat. Padahal umurnya udah tua. Jadi kadang-kadang dengan melihat itu jadi semangat, ya, dengan melihat itu jadi semangat.
Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa, kurma Madinah itu kurma ajwa, di riwayat yang lain, siapa yang makan 7 butir kurma dari bagian yang tumbuh dari batas paling barat dan paling timur, maka dia tidak akan terkena racun dari pagi hingga sore. Di riwayat yang lain lagi tadi masalah keutamaan ajwa. Karena itu ya kalau misalnya kita mau beli kurma ajwa juga beli, sukari juga beli, apalagi apa makjul ya, yang besar-besar itu juga beli. Kalau bisa kurma-kurma yang ada dibeli saja, ya kan. Cuma kalau disuruh memilih, saya pernah dikasih untuk buka puasa waktu itu ya, kurmanya masya Allah, bukan ajwa yang kecil, yang besar-besar. Mungkin itu yang dulu dimakan oleh Nabi, karena Nabi memakan 3 butir dan kenyang, besar dan isinya kecil, dagingnya tebal dan manis dan empuk. Saya sudah kenyang, walaupun bukan 3 waktu itu, 7 kalau nggak salah. Betul Bu, jadi kita kalau buka puasa, daripada keluar dari masjid susah masuknya lagi, lebih baik kita ini bawa makanan, roti dan yang lain-lain, kemudian di dalam, ya kan. Ketika pas di hari kedua atau ketiga persediaan sudah habis, ya udah itu aja dan kenyang. Kalau kurang 3 ya tadi kayak saya 7, kalau 7 masih belum kenyang, 17, ya kan? Kurma 17, nanti zam-zamnya 2 liter, insya Allah kenyang. Kata Nabi SAW, man tasabaha, ini sebentar, tasabbaha, barang siapa yang di waktu pagi sab'at tamarat, dia memakan 7 ajwa, kurma ajwa, lam yadurrahu fi dzalikal yaum sammun wala sihrun, tak akan dia dipengaruhi oleh racun atau sihir. Hadis ini sering dipakai oleh orang-orang yang jualan kurma ajwa. Ajwa ini kurma yang bisa menolak sihir dan racun. Siapa yang makan tiap hari 7 biji, ya kan? Berarti kalau sepekan berapa biji? Ya, 49 biji. Ada 1 kilo nggak itu? Tergantung ajwanya, ya kan? Ajwa yang ayla mungkin kira-kira 1 kilo lah, 49 biji itu. Berarti setiap pekan 1 kilo, untuk sebulan 4 kilo. Maka pedagangnya dia, masya Allah, ya kan? Cuman ajwa ini ada beberapa macam ya. Ada yang ayla. Kalau Bapak Ibu cari kurma di Madinah lebih afdal. Maksud saya, tidak usah di kebun kurma. Ya, kebun kurma juga afdal karena lihat pohonnya, tapi belum tentu kurmanya dari situ. Cuman biasanya lebih mahal. Kemudian tentang turbah. Turbah ini debu. Kalau ada seseorang yang dia mengeluh atau mengadukan sakit kepada Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Bismillahi turbah, turbatu ardina. Sebentar, ini ada yang hilang ya. Liyashfi bihi syakimana biidni rabbina. Kata Nabi SAW, demi Allah, tanah kami tanah yang baik, semoga dapat menyembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya intinya debu Madinah ini adalah debu yang barakah, sehingga di samping suci juga dia beda dengan debu di tempat yang lain. Maka dari itu kalau kita sholat di halaman masjid, suci, nggak ada masalah. Padahal diinjak-injak orang pakai sandal, orang nggak ada masalah. Begitu juga sholat di emper ketika penuh, di emper halaman atau di depan toko, nggak pakai sajadah. Bahkan saya kadang sering di jalan, ya kan, ketika terlambat ada ibu-ibu yang tersesat, nyari-nyari, akhirnya kita terlambat. Atau kalau di Makkah kadang lebih sering lagi, ya kan, hotelnya jauh misalnya, jalan ke masjidnya rame, sementara liftnya crowded,
Akhirnya kadang terlambat. Kadang-kadang salatnya di jalan. Debunya ini suci, tidak najis. Dan Nabi SAW melarang siapa saja menyakiti orang-orang Madinah atau menakut-nakutinya, dan mereka dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan juga yang lain. Jadi oleh karena itu, keutamaan yang lain ya sekalian, bahwa Dajjal tidak masuk ke Madinah. Hadisnya sahih. Kata riwayat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, katanya laisa min baladin, tidak ada satupun negeri kecuali apa? Dimasuki Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Laisa lahu, katanya tidaklah baginya, maksudnya untuk Makkah dan Madinah tak akan bisa masuk Dajjal ini. Kenapa? Karena dijaga oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Oleh karena itu, negeri kita ini bisa jadi didatangi oleh Dajjal nanti, sementara Madinah dan Makkah tidak. Nah, termasuk juga beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Madinah ini punya banyak keutamaan. Tentu keutamaan ini akan bisa kita tahu atau kita bisa rasakan kalau kita ke sana. Beberapa anak Madinah, maksudnya anak-anak yang kuliah di Madinah, mereka mendapatkan keutamaan. Salah satunya apa? Sekolahnya gratis, dapat uang saku, 1 bulannya 850 real. Makanannya juga gratis, kalaupun beli murah, cuma 1 real, ya kan? Kalau mau umroh tiap pekan ada busnya, tiap Kamis siapa yang mau umroh, dan gratis. Kalau kamu ke Masjid Nabawi ada bus yang mengantar tiap menjelang sholat asar sampai isya, berangkat diantar, pulang dijemput, ya kan? Liburnya 4 bulan. Gak tahu yang sekarang, karena sekarang pakai cawo ya. Kemudian tiap hari menghirup udara tanah haram Madinah, iya kan? Satu keutamaan. Maka dari itu umumnya beda ya kan, orang yang pernah tinggal di sana dan belajar dengan yang tidak pernah seperti kita. Kita cuma mampir-mampir atau bahkan tidak pernah sama sekali. Jadi oleh karena itu saya cuma menyarankan sering-seringlah menghirup udara tanah haram, baik di Makkah atau Madinah. Makanya Al-Bek, tahu ya, Al-Bek itu kenapa ayamnya enak? Iya, mungkin alasannya tadi karena ayamnya bisa jadi menghirup udara tanah haram. Lebih untung ayam daripada kita kan. Yang kedua, mungkin makanannya halal, jelas halal, nggak kayak ayam di kita. Dan saya yakin cara nyembelihnya di sana itu satu-satu. Itu yang pernah saya lihat juga, untuk nyembelih kambing hadyu begitu banyak, satu kambing jadi disembelih 1 orang, dan kambing yang nurut, kambing yang datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagian yang itu ada. Dia antrian mau disembelih itu mungkin karena tahu kambingnya bahwa ini untuk hadyu, jadi husnul khatimah mati. Makanya kambingnya enak. Kalau antum misalnya di sawah ya biladi atau beli di mana, kambingnya enak, dagingnya itu jauh lebih enak dari yang dikit. Ya, oleh karena itu kalau sempat kita ke sana, beli yang banyak, bawa ke sini. Kalau nggak bawa susah, difotoin aja Pak. Saya kemarin moto kan, wah katanya sempat bawa 3, kemudian dibagikan. Jakarta ada yang dikasih, katanya masih ada satu rumah nyicipi cuma sedikit-sedikit. Iya tuh nggak tahu ya, dan murah harganya, cuma sekarang naik. Tadinya cuma kalau nggak salah 14 real ya, sekarang udah 18. Kalau kena simsar jadi 25. Simsar tuh ya, bukan calo lah, pedagang yang lain yang dia belikan kemudian nanti dijual ke kita. Tapi isinya banyak. Nah, penutup, udah azan belum nih? Dikit lagi ya. Sekarang kita mengenal Masjid Nabawi. Kita turun dari pesawat, Bapak Ibu sekalian, carilah pesawat yang landing di Madinah supaya nggak capek
sebelum kita ke Mekah, ke Madinah dulu. Dan carilah pesawat yang nyaman, yang pramugarinya pakai baju yang sesuai syar'i, kalau ada, ya kan. Dan kalau lain di Madinah, dari bandara tidak jauh, sekitar 1 jam kurang lebih, sampai di Masjid Nabawi atau ke hotel dulu. Maka hotel-hotel di Madinah rata-rata dekat. Gak apa-apa Bapak Ibu sekalian, hotelnya bintang 3, bintang 4, bintang 5, gak ada masalah. Cuman yang depan-depan biasanya itu bintang 5. Kelebihan bintang 5, ya bintangnya 5, ya kan. Biasanya kuncinya gak pakai kunci yang tadi ada giginya, pakainya kartu. Bintang 4, 3 juga pakai kartu. Cuman masih ada di Mekah yang kuncinya pakai grendel. Gak ada masalah, karena kita ke sana bukan mencari tidur, ya kan. Jadi kalau sekamar berdua, bertiga, berempat, gak ada masalah. Hatta bertujuh, saya pernah berdelapan satu kamar, gak ada masalah. Karena ke kamarnya hanya untuk mandi sama itu saja. Selebihnya di masjid. Itu ketika itikaf Ramadan. Nah, bukankah kita sedang safar? Jawabannya iya. Bolehkah kita menjama dan qasar? Boleh, tapi jangan. Jadi kalau kita ke Madinah, kata ibu-ibu, kita kan lagi safar nih, Zat. Udah saya di kamar aja, saya jama dan qasar 2 asar. Iya, untuk 2 tanah haram ini tidak berlaku yang tadi. Ibu sholat ke masjid, tidak usah di qasar, ikut dengan imam. Habis sholat duhur, ada sholat jenazah, ikut juga. Jangan di jama dengan asar. Kecuali kalau kita mau ke Mekah pada hari keberapa pas kita mau umroh. Jadi usahakan 5 waktu ikut semua. Apalagi di Makkah. Jadi hukum-hukum safar tidak berlaku. Ibu-ibu mau sholat Jumat di Madinah, iya, sholat Jumat bareng dengan jamaah bapak-bapak. Loh, kenapa jamaahnya laki-laki tidak di depan, perempuan nggak di belakang, tapi ada sebagian samping-samping. Bahkan kalau kita di luar, depan kita ibu-ibu, belakang kita ibu-ibu juga, misalnya bagi laki-laki. Nggak ada masalah. Untuk Makkah dan Madinah hukum seperti ini tidak berlaku. Bahkan saya pernah waktu sujud tiba-tiba gelap, ya kan. Iya, ternyata saya di bawah roknya ibu-ibu dari mana? Dari Afrika. Ya gelap karena itu sholatnya bukan sholat di waktu malam, ya kalau nggak salah sholat asar. Ya di areal tawaf. Waktu dulu masih belum kayak sekarang, ya. Sekarang kalau kita mau ke area tawaf harus pakai ihram. Ya mungkin karena sudah semakin banyak yang umroh. Maka dari itu Bapak sekalian, cepat ke Mekah, cepat umroh, cepat sholat di dekat-dekat Ka'bah, sebelum Ka'bahnya nanti keburu hancur, ya kan. Karena menjelang kiamat akan dihancurkan. Doa yang paling umum sama dengan doa masuk masjid ini dan masjid yang lain. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, dulunya ketika Nabi sampai ke Madinah, maka pertama yang Nabi bangun bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Besok kalau kita ke Madinah, di antara hal yang tidak boleh dilewatkan, kita ke Quba. Karena hadis yang kemarin sudah kita bahas, man yatatahhar tatahhar min baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari hotel, thumma ata ila Quba, lalu datang ke Quba, lalu sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala umroh. Jadi kalau kita umroh dapat 2 pahala umroh. Umroh karena ini dan umroh yang kita lakukan. Nah, Masjid Quba dalam sebagian tarikh disebutkan dibangun dalam 22 malam. Nanti akan kita bahas lebih detail Masjid Quba. Kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi yang dahulunya luasnya adalah seperti yang sekarang di area Raudhah dan yang banyak lampu-lampunya itu. Cuma sekarang kan udah diperluas. Waktu di zaman Nabi, Masjid Nabawi adalah seperti itu. Jadi kira-kira luasnya itu 50 kali 50 kurang lebih, ya. Dan tinggi atapnya sekitar 3,5 meter. Ini 3,5 ya, ada 4. Kemudian di zaman Umar bin Khattab,
di sebelah selatannya ditambah 5 meter, lalu di sebelah baratnya ditambah 10 meter, lalu di utaranya ditambah 15 meter, lalu tingginya ditinggikan menjadi 5,5 meter di zaman Umar. Wa fi ahdi Utsman, di zaman Utsman ditambah luas lagi, sebelah selatannya 5 meter dari yang Umar tadi tambahkan, di bagian baratnya 5 meter dan di utara 5 meter. Bisa kebayang nggak itu ya? Kemudian di zaman Al-Walid Al-Umawi, lalu Al-Mahdi, lalu Abdul Majid Al-Utsmani, lalu Raja Abdul Aziz, lalu Raja Fahad. Nah ini dia, kira-kira di zaman Raja Fahad ini 82.000 meter persegi luasnya. Jadi kalau kita jalan dari ujung ke ujung, pokoknya kalau baca surat Yusuf selesai dari awal sampai akhir. Misalnya kita dari Baki arah ke hotel yang di pintu 25 misalnya, nah baca surat Yusuf 111 ayat, itu selesai sambil jalan. Yang tergantung bacanya ya kan. Udah begitu mampir dulu, duduk dulu. Cuma saya menghindar, kalau mau lebih ringkas lewat dalam masjid. Tapi menjadikan Masjid Nabawi cuma untuk lewat, ini yang jadi masalah. Lebih baik kalau kita mau pulang ke hotel, ya atau maka dari itu di Makkah dan Madinah kaki kita ini sangat dibutuhkan. Adapun di Indonesia kakinya tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Maksudnya antara kaki dengan uang penting mana? Penting dua-duanya ya kan. Cuma maksudnya di sana tuh lebih banyak dipakai jalannya. Kan itu ada seorang ikhwan yang dia pakai kursi roda. Wah, dia itu sangat ingin jalan sebagaimana orang-orang. Ayo coba jalan, pelan-pelan. Kenapa? Karena langkah-langkah yang ada di situ, pertama memperbanyak langkah menuju dan pulang dari masjid. Kedua, kaki kita menginjak tanah yang dahulu para sahabat menginjaknya juga, ya kan? Bahkan masjid yang sekarang kita sholat di bagian belakang pintu 19, pintu ini dahulunya adalah kebun kurma. Makanya ada di bawah karpet ada satu bundaran itu gambar sumur yang dimiliki dahulu oleh salah seorang sahabat yang itu diwakafkan. Seperti Abu Talha mewakafkan kebunnya, di kebunnya ada sumurnya. Abu Dahdah mewakafkan kebunnya juga, dan ada sumurnya. Dan beberapa yang lain. Intinya ikhwas sekalian, terakhir satu lagi tentang raudhah. Walaupun raudhah hanya pembukaan saja. Nanti kalau Bapak Ibu datang ke Madinah, jangan lupa selain kita salat dan yang lain ada raudhah. Raudhah ini kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Ada 3 pendapat dalam bab ini. Pertama, tempat itu akan dijadikan bagian dari tempat di surga. Jadi tempat itu akan diangkat menjadi bagian tempat di surga. Makanya orang yang pernah ke situ, maka dia kemungkinan besar dia akan juga mendapatkan tempat itu di surga. Kedua, raudhah ini karena memang keutamaannya sehingga orang yang salat di raudhah atau berdoa dan seterusnya, maka dia dikabulkan semua doanya, dan kalau dia meminta surga pasti didapatkan. Dan kemudian yang ketiga adalah tadi ya, bahwa raudhah ini sekali lagi tempat yang Nabi SAW banyak salat, karena sebelahnya ada rumah Nabi, dan banyak keutamaan yang lain. Intinya seperti itu ya. Nah, di antara pendapat yang menyebutkan bahwa nanti di akhir atau di hari kiamat benar-benar akan dipindahkan, ini banyak. Misalnya dalam penjelasan akhbar Madinah Ar-Rasul Ibnu Najjar itu disebutkan begitu. Tempat tadi betul-betul akan dipindahkan menjadi tempat di sorga.
Dan sekiranya seseorang bisa, sekalian, sekarang masalahnya harus pakai tasrih. Cuma kalau kita di grup umrah, insya Allah ada tasrihnya dan kita dapat 1 kali minimal. Ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak. Dan sekarang antrian, masya Allah. Gak apa-apa antri desek-desekan, gak ada masalah. Antri untuk kebaikan itu gak ada masalah, bagus. Orang di negeri kita aja kan antrian subhanallah, dikasih BLT kan. Ada lagi saya pernah lihat antrian dibagi payung, padahal yang antri ini, yang rebutan itu orang-orang yang kaya. Payung harganya 15.000 atau 10.000. Sampai ada yang jatuh-jatuh dalam rangka supaya pengen dapat payung. Jadi kebiasaan buruk, mungkin buruk ya, orang Indonesia itu senang kalau ada yang gratis. Ya, saya pernah, mungkin kemarin kan ada seorang ikhwan bapak-bapak yang dapat uang tadi ya, dapat uang sedekah 500 real, kemudian kita belikan roti 7. Kemudian saya bilang, kalau ingin lebih banyak pahalanya, kita sedekahkan di sini mumpung Ramadan. Hanya dibelikanlah roti, dapatlah 500 roti ya, ditambah hadiahnya. Karena setiap 5 roti dapat 1 bonusnya. Jadi berapa itu? 550 ya. Pokoknya banyak lah. Ditumpuk. Kemudian begitu menjelang maghrib, ya belum saya maghrib, orang-orang udah banyak yang ke masjid. Di pinggir jalan di misfalah kita teriak halal halal, wah, dikeroyok. Kebanyakan orang Indonesia yang ngambil dan bawa plastik. Iya, jadi nggak ada masalah mau ambil 7, mau 8, mau 10. Iya, kalau bisa kita tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, betul kan? Ala kulli hal, tentang raudhah insyaallah kita akan ulang dalam kesempatan. Ada beberapa pintu atau tiang di raudhah ini insyaallah yang kali kita jelaskan, dan hal-hal yang terkait dengan yang lebih detail tentang Madinah biidznillah fi waqtin akhar bi munasabah al-ukhra biidznillah. Nasallallahu ta'ala an yaj'alana jami'an min ahli su'ada'i fid darain, dan semoga Allah memudahkan kita untuk datang ke Madinah sebagaimana kita dimudahkan datang ke Mekah untuk berumrah. Bagi yang belum berhaji, ya selipkan doa agar kita dimudahkan haji. Dan jangan sendirian Pak, karena saya pernah bertemu dengan seseorang haji sendirian. Sedih juga itu dia. Dan muskilah di negeri kita apa? Karena daftar antrian yang panjang. Dulu waktu daftar dia belum nikah, itu masalahnya. Setelah dia menikah, istrinya juga daftar, tapi antriannya kan beda. Yang kedua juga kasus, waktu daftar dia masih suami istri, ketika waktunya haji sudah bercerai, suaminya udah punya istri lain, istrinya udah punya suami lain. Repot. Jadi sebaiknya kalau sudah daftar haji, satu, jangan bercerai, jangan meninggal, ya kan? Terus jangan apa? Ya, dan jangan hajinya jangan tua-tua. Kalau bisa haji itu umur 30, umur 25 sudah haji. Karena jamaah haji kita tuh masya Allah rata-rata 60 ke atas semua. Ya, supaya kita minimal kalau haji yang pertamanya itu umur 25, nanti haji keduanya kan umur 27, ya kan? Atau 30 lah misalnya. Haji ketiganya 35, 5 tahun sekali. Kalau umrohnya sih bisa sesering mungkin insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini sebelum tutup? Ya, mungkin udah masuk zuhur ya. Kita tutup sampai di sini. Wallahu taala alam bishawab. Adapun yang tersisa nanti lain kali kita bahas insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pekan depan ya, ada Syekh Abdul Malik Ramadhani hari Ahad. Ajak keluarga, saudara